dirahmati, diampuni Allah. Bagaimana biasa pada malam Rabu kami ditugaskan untuk menyampaikan sebuah topik yang berhubungan dengan hukum, dan kami telah memilih bahwa yang kami bahas adalah dari segi keagungannya, dari segi keistimewaan. Kenapa ini kita angkat? Yang pertama-tama, ada kesan selama ini bahwa syariat Islam ini tidak mampu menjawab perkembangan zaman. Bahkan kalau membahas syariat Islam sering diterjemahkan adalah ladang lahan perbedaan pendapat. Bahkan hampir dipastikan tidak ada sebuah daerah pun yang aman, yang kompak menghadapi masalah ini. Jadi sehingga di antara umat Islam, meskipun Islam sudah 14 abad datangnya, tapi belum dipahami secara kompak bersama-sama dalam mengkaji tentang syariat ini, terutama dalam hal-hal yang belum diatur di dalam syariat Islam. Ditambah lagi ketika kita membahas yang belum diatur, ini berhubungan juga dengan bid'ah, bukan bid'ah, sesat dan sunnah dan sebagainya. Maka karenanya untuk membuat pendekatan, dan ini yang lebih bermanfaat menurut kami kaji, marilah kita memulai syariat Islam di Aceh ini yang telah kita deklarasikan sebagai negeri syariat. Mudah-mudahan akan lahir kesan benar-benar syariat Islam ini dibutuhkan. Benar-benar syariat ini sangat bermanfaat kalau dijalankan dengan baik, karena semuanya adalah sudah diatur lengkap di dalam syariat. Udkhulu fisilmi kafah, masuklah dalam Islam secara kafah. Maka karenanya ada sebuah tuntutan dari pemerintah kita, terutama dari masyarakat Aceh, sudah saatnya memperlihatkan keagungan syariat ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan juga akan diyakini bahwa syariat itu adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa dibiarkan. Karena itu judul awalnya adalah syariat Islam menuju keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Judul ini kita angkat sejalan dengan kondisi bangsa kita. Hampir tidak ada yang tidak bermasalah. Dalam banyak hal juga selalu bermasalah. Maka menyikapi masalah-masalah ini, apa yang bisa ditumbangkan oleh syariat Islam? Karenanya berkaitanlah dengan hakikat lahirnya syariat. Hakikat lahir syariat, di samping kita berpegang kepada dua sumber asasi yaitu Quran dan hadis, tetapi ada tujuan-tujuan syariat yang tidak dirincikan, yang tidak dijelaskan secara langsung. Maka disebutlah maqasidus syar'iyyah. Tujuan syariat Islam ini dilahirkan oleh Allah untuk diamalkan, untuk dipedomani oleh hambanya. Di antaranya telah kita terangkan, walaupun singkat, nanti akan dirincikan setelah selesai secara umum, yaitu syariat Islam sehingga terkesan melahirkan rasa nyaman adalah disebabkan prinsip syariat Islam itu sebenar-benar menjaga hal-hal yang bisa mengganggu jiwa, mengganggu harta, mengganggu kehormatan. Bahkan syariat ini akan mampu membawa
hamba Allah manusia ini kepada kebahagiaan lahir dan batin. Maka karenanya kita sudah membayangkan kemarin tentang betapa seriusnya agama kita memperhatikan masalah harta. Masalah harta memperhatikan di sini bukan arti kata hanya kita dianjurkan bersedekah, tetapi harus diyakini bahwa harta itu sangat penting dalam pedoman agama kita. Sehingga kita diwajibkan zakat. Kapan wajib zakat? Kalau hartanya ada. Kapan harta ada wajib zakat? Kalau dapat nisab. Kapan nisabnya terjadi? Kalau kita berusaha. Itu semuanya wasail-wasail perantara untuk lahirnya kepada tujuan. Maka malam ini kita lanjutkan tentang hifdzul aqli. Ajaran syariat Islam itu sangat memperhatikan akal. Maka disebut hifdzun memelihara akal. Maka perlu kita ketahui apa makna memelihara akal. Menjaga akal. Apakah akal yang ada di dalam kepala kita, dalam otak kita, ini jangan disentuh-sentuh. Maka dengan begitu memelihara akal artinya jangan kepala kita diganggu karena merusak akal. Jadi apa makna memelihara akal? Memelihara akal adalah yang pertama-tama akal itu adalah harus digunakan, harus dimanfaatkan, harus dilindungi. Karena apa? Karena akal itu permata yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akal tidak disentuh-sentuh. Bahkan ada kami pernah diskusi di Jakarta pada suatu tempat. Memang akal kita ini masih asli, tidak pernah digosok, digesek dan sebagainya. Maka orang berpendapat kalau mau yang asli, kalau bahasa sekarang apa itu, apa yang kebangunan yang lama itu, apa artinya? Itulah akal orang Aceh misalnya. Orang Aceh tidak digunakan akal, masih asli, masih asri. Ya, jadi masih asri. Itu bukan demikian artinya. Ya, maka ini ada kesan juga dalam pengalaman hidup orang Aceh. Memang benar di satu sisi kepala itu sangat dihormati. Ya, mungkin kepalanya di sana ada otak. Ya, jadi karena kepalanya ada, maka kalau orang membuat kekacauan atau mengganggu seseorang atau ingin mengajak orang berkelahi, maka diambil sepotong kertas atau daun diletakkan di kepala, kemudian disuruh injak pada orang lain. Setelah diinjak dibilang, ini kamu sudah diinjak kepala kamu, kepala orang tua kamu, marahlah dia, maka berkelahilah. Jadi senjatanya sangat mudah, orang sudah berkelahi. Apa berkelahi? Sesuatu yang sebenarnya tidak seperti itu. Ini adalah kebodohan, tapi sekarang tidak mau lagi orang dengan kertas kita harus berkelahi dan sebagainya. Tetapi pola mindset ini tetap ada. Tetap ada, kenapa? Inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Maka di dalam definisi ilmu mantek disebut ma ma'nal insan hewanun natek. Arti manusia adalah hewan, binatang yang berpikir. Ya, ini lucu juga ya, binatang, hewan. Hayawan itu makhluk Allah
yang berpikir. Siapa makhluk yang berpikir? Itulah manusia, karena binatang tidak berpikir. Dan Allah menciptakan 3 makhluk. Yang pertama malaikat dengan semata-mata memberi akal, maka tidak ada pikiran lain kecuali pikiran yang diajak oleh akal yang diberikan oleh Tuhan. Walaupun sederhana, tapi dia tidak bisa menjawab, tidak bisa menjawab, bahkan tidak mau menjawab, karena tugasnya adalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka ada malaikat yang tugasnya meniup trompet tanda kiamat, sangkarkala namanya. Jadi sekarang masih di mulutnya ini. Kalau kita melihat, kita akan berkata, hai nukubah haliasi'at gedih bani kiaman. Sejak masa Rasulullah kageman adanya. Tetruk tugasnya kageman. Nah, karena dalam ayat dinyatakan berarti malaikat menjaga, tidak pernah berbuat yang salah. Nah, maka dengan demikian apa yang diperintahkan, itu meniupnya. Maka di mulutnya ini, kalau istilah kita di mulut, meniup itu di mulut, di mulut. Ya, bahkan ada ketika mi'raj Nabi, dia melihat Nabi cepat sekali berbalik, dia takut-takut. Waktu disuruh dilihat itu ada perintah meniup. Demikian patuhnya. Kenapa patuh? Karena tidak ada unsur lain yang mengganggu, tidak ada nafsu. Sebaliknya, manusia di samping memiliki daya pikir dan sebagainya, mengolah dan lain-lain, tetapi juga ada nafsu. Maka manusia sebenarnya disebut manusia adalah makhluk yang mulia, karena di samping ada kelebihan dengan diberi akal yang selalu dibimbing oleh malaikat, juga adalah diberi nafsu yang diatur oleh iblis, yang digoda oleh iblis. Maka menghadapi tantangan-tantangan ini, bisa dikatakan bahwa kita ini adalah mendapat tugas yang berat. Nah, inilah hakikat hidup kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, maka dengan demikian dapat disimpulkan yang pertama-tama, memelihara akal adalah menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Dan agama juga sangat memperhatikan hal-hal yang mengganggu akal. Yang mengganggu akal, apa yang bisa mengganggu akal? Di antaranya adalah yang merusak akal minuman khamar, minuman keras. Maka minuman keras itu adalah hudud. Jadi hudud itu tidak boleh ditukar-tukar, hudud berlaku menurut hukum. Maka dalam kanun Aceh tentang khamar, tentang minuman keras yang memabukkan itu tidak bisa ditafsir macam-macam. Tetap paling kurang 40 kali cambuk. Itu memang dibahas waktu dulunya. Kenapa? Ini karena hudud tidak boleh dikurangi. Jadi yang disebut malam yahkum bima anzalallah, yang sudah pasti diturun Allah secara qat'i, secara pasti tidak boleh diotak-atik lagi. Jadi dengan demikian berlakulah cambuk 40 kali. Meskipun yang lain judi hanya 12 kali dan sesuai dengan keadaan. Sekarang sudah berapa? Ada 10 yang tambah lagi. 10 tambah lagi, diantaranya berhubungan dengan pergaulan zina, khadaf dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa dijalankan dengan baik. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan akal itu adalah suatu yang berharga, bukan barang antik. Itu yang tadi saya katakan, barang antik. Dia ada harga kalau dimanfaatkan. Maka akal siapa yang paling berharga di dunia? Akal yang selalu diasah, dimanfaatkan. Karena dengan akal lah manusia akan menuju kepada sesuatu cita-cita. Dan tentu saja akal ini harus diasah.
asasnya adalah dengan ilmu. Maka disebut di dalam ayat Al-Quran, wa ma ya'qiluha illal alimun. Surah Al-Ankabut 43 itu bahwa tidak bisa dipikirkan, diakalkan kecuali oleh orang yang alim, yang berilmu. Maka membahas masalah akal ada kaitan dengan ilmu. Siapa yang bermanfaat akalnya, siapa yang banyak menggali ilmu. Nah, maka karenanya negara-negara di dunia adalah sekarang membangun kualitas. Apa kualitas? Kualitas akal. Maka waktu Habibie dulu ada namanya program Habibie tentang kualitas ilmu, kualitas amal, dan kualitas hidup. Jadi orang Islam itu harus bangkit dalam berbagai kualitas. Di antaranya juga adalah kualitas iman. Ada 4. Jamaah yang berbahagia, dalam kaitan dengan ini, tentu saja yang pertama-tama sudah jelas pengertian daripada akal. Jadi akal adalah bukan saja membedakan antara makhluk kita dengan makhluk lain, terutama dengan hewan, tetapi akal itu juga bermakna untuk menuju kebahagiaan. Kebahagiaan, karena orang yang berakal sudah mampu memilih dan memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak baik, mana yang baik, mana yang sesat dan sebagainya. Itu sudah bisa digali dengan akal. Jadi dengan demikian bahwa kita menggunakan akal dengan baik itu akan melahirkan beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah sebagai rasa syukur. Kalau kita menggunakan akal ini adalah sebagai rasa syukur. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamu syai'a. Kita waktu lahir dari ibu kita tidak ada apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kemudian kita belajar, ada ilmu, diberi hati, diberi penglihatan, diberi pendengaran, sehingga kita bersyukur. Rasa syukur ini harus dikembangkan lebih jauh. Dengan cara apa? Menggali. Maka dalam banyak ayat, diterangkan kalau kita membaca dalam Fathur Rahman tentang makna akal ini, apa anjuran Allah itu banyak sekali. Ada afala ya'qilun, apakah engkau tidak berfikir, afra'aitum ma tumnun, apakah yang kau campakkan, yang kau keluarkan dalam hubungan suami istri, apakah di dalam hubungan kita dalam dunia ini, terutama dalam masalah hukum, afala yatadabbarun, apakah tidak pernah kamu olah, tadabbarun, tidak kamu tadabbur, mendalami. Maka di sini aja ayat ini sudah sangat menentukan. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu ikhtilafan katsira. Apakah kamu tidak mendalami Al-Quran? Andai kata kamu dalam setiap sesuatu bukan dari Allah, di antaranya adalah dari Al-Quran atau Sunnah, maka sungguh akan memperoleh perbedaan yang banyak. Sedangkan kita yang sudah berpegang pada Quran dan hadis juga masih ada perbedaan, apalagi yang tidak dipikirkan sama sekali. Jadi inilah arah satu di antaranya, dengan berpikir kita mempersatukan di antara satu dengan lain. Maka kalau sekarang belum teralah untuk lebih baik,
bahkan lebih banyak berbeda. Yang berbeda itu melahirkan perpecahan karena tidak menggunakan akal secara maksimal. Jadi kita tidak menggunakan akal secara maksimal. Maka karenanya Sayyidina Ali menyatakan, Sayyidina Ali menyatakan, innal aqla aqlain masmu'un wa matbu'un wala yanfa'ul masmu'u idza lam yakun matbu'u kama la yanfa'u syamsu idza kana al-ainu mamnu'u. Akal ada dua macam. Kesadaran pemahaman kita itu ada dua macam. Yang pertama masmu', sekedar didengar. Akal manusia hanya sekedar didengar saja, yang baik, yang buruk dan sebagainya itu sekedar didengar. Dan ada juga matbu', meresap, dicamkan. Kalau datang ayat, perintah sunnah, dicamkan dengan baik. Ada yang dicamkan, diamalkan. Maka tidak bermanfaat yang didengar kalau tidak pernah diterapkan. Tidak pernah diterapkan. Sebagaimana tidak pernah bermanfaat matahari apabila mata buta. Jadi dengan demikian dapat kesimpulan, kalau sekarang kita belum maju, berarti akal kita belum dirasakan manfaat. Kenapa belum dirasakan manfaat? Karena kita tidak melihat. Seperti matahari, betapa manfaatnya matahari, tapi apa manfaat bagi orang buta? Kecuali orang lain. Begitulah makna daripada ini. Jadi karenanya jamaah yang berbahagia, ciri-ciri berakal, ayatul uqul atau ayatul aqli, suratul fahmi wa i'adatun. Wa ghayatuhu. Ini karena tinggal hadis, tinggal titik, berarti wa ghayatuhu isabul wahmi. Izhabul wahmi. Ciri-ciri akal, orang berakal adalah orang mudah cepat memahami. Cepat memahami. Dan akhirnya ghayatuhu, manfaatnya, ujung-ujungnya apa? Zihabul wahmi, hilang keraguan. Hanya misalnya contoh tengah musim corona, musim COVID-19, musim pandemi. Ini bagaimana? Jadi kalau orang yang berakal, akal itu ditunjang dengan ilmu, itu pasti ada kesimpulan. Dengan ada kesimpulan, hilanglah keraguan. Maka sekarang yang jelas apa? Masyarakat sangat banyak ragu tentang ini. Kenapa banyak ragu? Karena tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena tidak belajar, tidak pernah menggunakan akal. Maka dengan demikian apa artinya? Apa artinya? Setiap ada sesuatu, galilah. Dengan digali, bagaimana prinsip nas, yang tidak diatur dari nas, bagaimana diterjemahkan dan sebagainya. Dan dalam hal ini wajar saja masyarakat ragu-ragu karena tidak memahami. Kapan tidak ragu lagi? Kalau sekarang sudah 800 orang kena, ini bisa lebih 1000. Dulu hanya ada 1-2 orang. Tapi kalau apakah ini akan berhenti cepat? Ini sudah tidak diperkirakan, dulunya 20 saja sudah bermacam-macam tanggapan, tapi ini sudah menjelang 900 orang. Maka timbul pula, bagaimana sebenarnya ukurannya sudah positif dengan tidak positif? Nah, ini adalah sesuai dengan ilmu. Sejauh mana ilmu? Oh, kita katakan tidak ada, ini hanya dibuat-buat, tapi yang sudah jelas banyak orang yang sudah kena.
Apalagi yang kena dokter. Dokter itu adalah orang yang ahli bidang ini. Demikian pula pejabat dan sebagainya. Dengan demikian ada, tapi bagaimana menghindarinya? Inilah keterbatasan ilmu pengetahuan. Sampai sekarang belum diketemukan. Bahkan saya menduga ini nanti dari orang Islam itu Turki lebih cepat memperolehnya, tapi kita belum mendengar sampai sekarang. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, jadi ilmu dengan akal itu sangat dekat. Maka disebutkanlah al-ilmu afdalul khalqi. Ilmu itu adalah sebaik-baik makhluk. Orang yang alim itu sebaik-baik makhluk. Wal amalu bihi a'malu syarafi. Dan mempraktekkan ilmu adalah kesempurnaan, kesempurnaan, kemuliaan yang sempurna. Kemuliaan yang sempurna. Kalau sudah mulai dipraktekkan kemuliaan yang sempurna. Berarti dengan demikian jamaah yang berbahagia, kalau kita ingin mengkaji Islam lebih luas atau ingin memperoleh kemajuan agama ke depan, baik kemarin sudah kami angkat satu topik, yaitu fiqhun nasri wa tamkin, fikah yang menerangkan tentang kejayaan dan sebagainya. Jadi adalah afdalul, jadi ilmu itulah yang menentukan kemuliaan dan mengantarkan makhluk yang terbaik. Sebaliknya tanpa ilmu, an-nasu a'da'um bima jahilu, hadis, yaitu manusia itu selalu bertentangan dengan apa yang belum diketahui. Apa yang belum diketahui. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini tentu saja ada sebuah hikmah yang perlu kita perhatikan, bahwa ajaran kita ini sangat diharapkan kita benar-benar menjaga akal dengan baik. Menjaga akal, jangan ada kegiatan kita yang mengganggu akal. Salah satu di antaranya adalah minuman keras, narkoba, narkotika, dan bermacam-macam yang sekarang sudah merajalela. Bahkan saya dengar Aceh lah sebagai lumbung narkoba, atau bisa dikatakan nomor satu di Sumatera. Sebagaimana miskin dulunya nomor satu, sekarang nomor dua. Jadi ini apa artinya? Artinya bahwa Aceh ke depan akan lebih bahaya. Apalagi kita mendengar sekarang banyak sekali narkoba itu datang dari luar negeri. Apakah dari Cina dan sebagainya, di Tiongkok dan sebagainya, yang nilainya ratusan ton. Saya tidak menyebut ratusan, tapi ton dengan nilainya ratusan triliun. Jadi dengan demikian apa? Coba dibayangkan kalau ke depan ini menjadi hobi masyarakat, maka masyarakat kita tidak ada arti apa-apa lagi, tidak ada nilai apa-apa, tidak ada harga lagi. Kenapa tidak ada harga? Orang tidak ada bisa mempertimbangkan mana yang benar, mana yang tidak benar. Akhirnya menjuruslah kepada berbagai kejahatan baru. Maka lahirlah anak membunuh ayah, ayah membunuh anak, membunuh istri, dan sebagainya. Maka ini terjadi daripada sesuatu yang dilarang oleh agama, tapi kita lakukan. Memang benar, ini tidak bisa dihindari, macam-macam walaupun tingkat berbeda-beda. Ada ganja, ada narkotika, dan sebagainya. Maka di Amerika, saya membaca waktu menulis sebuah makalah, membaca bahwa di Amerika pada awalnya bebas minuman keras, bebas, karena ini adalah hobi masyarakat, kesenangan masyarakat. Maka dibebaskanlah minuman itu, tidak diatur atau diatur sekedar saja. Tetapi ternyata
pemerintah waktu Presiden Jimmy Carter menyatakan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk mengobati akibat daripada minuman keras, baik daripada segi benda dan jiwa, adalah lebih besar dari manfaat daripada dari menjual, dari hasil yang diperoleh dari minuman keras itu. Maka akhirnya dilarang. Sebenarnya hal ini sudah ditegaskan di dalam ayat. Bahkan ayat yang menerangkan larangan khamar itu ada 3 tahap. Ada 3 tahap. Tahap pertama adalah dinyatakan bahwa la taqrabus shalah wa antum sukara. Ini ada yang kedua. Ini ada yang pertama, innamal khamru wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas. Jadi yang pertama khamar dan judi, katakanlah hai Muhammad, di sana adalah dosa besar. Memang manafi'un linnas, ada nilai manfaat pada manusia. Nilai manfaat manusia entah anda tahu, tapi dulu pernah saya sebagai pimpinan koperasi, jadi pernah juga diajarkan berjudi. Jadi itu apa? Supaya kamu dicas, pikiranmu dicas untuk mengembangkan bisnis. Diajarkan. Tapi bukan judi merugikan orang lain. Artinya taruhan dalam bentuk yang akhirnya dinyatakan ini tidak boleh, hanya sebagai contoh saja. Contoh orang yang kreatif lah, yang memberi peluang, banyak peluang untuk memperoleh pekerjaan. Jadi yang pasif itu tidak akan ada. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, dalam penjelasan ayat ini kita juga bisa memahami betapa pentingnya menghambat manusia itu untuk tidak terjerumus menggunakan narkoba, ganja dan sebagainya. Memang ada manfaat, lebih-lebih kalau di Aceh manfaatnya. Kalau ganja itu harganya paling mahal, sebab ganja di Aceh nomor 1 di dunia katanya. Jadi menjualnya, jadi hasilnya itulah akibatnya bagaimana. Terus terang saya mendengar, tapi mudah-mudahan tidak benar. Tidak ada kampung yang aman dari masalah ini. Kalau hal ini tidak aman, bagaimana generasi ke depan? Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Aceh ke depan. Nilai-nilai kebenaran tidak lagi diindahkan. Dan bisa saja orang itu akan menjadi kacung, atau dengan istilah sekarang akan menjadi orang-orang yang diperalatkan untuk tujuan tertentu. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, dari sekarang sudah saatnya kalau kita ingin selamat, yang pertama jagalah keluarga kita dari hal-hal seperti ini. Dan ayat sudah dinyatakan, dinyatakan bahwa khamar itu fajtanibuh, ada dilarang sangat. Tidak ada dispensasi, tidak ada waktu salat saja yang dilarang. Semua waktu sudah konkret dilarang di dalam ajaran agama kita. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini sebenarnya baik juga ada tanya jawab, tapi ini tidak ada peluang untuk ini. Mudah-mudahan bisa ditanyakan lagi, baik melalui SMS dan sebagainya. Mungkin maknanya bukan untuk menambah dari kami, tapi juga ada informasi tambahan. Saya mendengar tentang bahaya narkoba dari kepala narkoba di sini, apa namanya itu? Jadi BNN, Badan Narkoba Nasional, BNN. Diterangkan ini sudah sangat bahaya. Yang paling menarik, kepala BI Aceh. BI Aceh itu sangat rinci masalah narkoba ini di Aceh.
Yang sehingga beliau menyatakan bahwa ini Aceh akan menerima musibah besar ke depan kalau dari sekarang tidak dihindari. Maka kalau kita taat kepada beragama, jadi ada satu, jadi yang pertama kita menjaga agama, tetapi juga menjaga apa yang mengganggu agama, apa yang mengganggu bangsa kita ini. Di antaranya adalah harus dihindari. Maka disebutlah saddud dari'ah. Itu ada satu hukum, yang hukum itu dibuat sengaja untuk mengantisipasi bahaya. Bahaya yang lebih besar. Maka kalau ada nanti Cina-Cina yang membawa sabu-sabu dengan jumlah yang di luar batas, itu dihukum mati saja. Itu tidak ada manfaat itu satu darahnya. Dia mati udah aman. Datang lain dihukum lagi. Karena orang tidak mau, walaupun dia perlu uang, tapi untuk mati tidak suka. Maka tentu saja masyarakat kita yang fanatik, yang taat agama, tentu sudah sangat memahami, oh ini benar. Maka ciri-ciri Aceh, saya paling senang ketika disebutkan sesuatu yang orang Aceh sudah siap. Seperti ini, kita sudah siap. Apa siapnya? Memang narkoba adalah pantang bagi orang Aceh. Misalnya begitu. Jadi dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam masyarakat. Jadi yang pertama, kalau sudah banyak ini, masyarakat juga susah diatur. Bahkan ada orang yang mau kawin pada satu kampung, maka kampung itu diterangkan, hai inan benem kawin kenan, pakan le tahu rumah bu. Le tahu rumah bu inan. Sebab pakan, mampu sama rumah bu, rumah boy. Hana norma bagi orang mabuk. Pegah. Jadi mudah-mudahan ini sangat bermanfaat kepada saudara-saudara kita. Jadi sebab makna daripada persaudaraan bukan membiarkan yang bahaya, tetapi harus berani menyampaikan sesuatu yang bermanfaat kepada saudara-saudara kita. Jadi ini ada lanjutan, nanti akan kita kembangkan, yang intinya bahwa kehebatan ajaran Islam adalah melarang sesuatu yang merugikan jiwa, mengganggu keamanan, dan melahirkan kemiskinan. Maka karenanya di Aceh sudah tepat. Bagaimana tepat? Bahwa di Aceh perlu digalakkan, karena potensi Aceh sebenarnya tinggal saja, itulah serius. Jangan seperti kata Sayyidina Ali, ya, serius. Kalau serius, potensi alam kita besar. Ardul Indonesia qit'atun minal jannah. Bumi Indonesia, bahkan di Aceh, ini adalah sepotong tanah surga. Jadi bahkan sudah pernah saya terangkan entah di masjid saya atau di tempat lain, yang intinya ada orang yang meninjau Aceh. Man Aceh getar kaya lagu. Jadi bukan kaya dengan gas itu udah berakhir. Hanya sedikit aja sisa-sisa, atau menunggu paling lama lagi muncul yang lain. Tetapi alamnya macam-macam. Ada yang tanahnya nilainya lebih dari emas. Yang kalau pegah yang tanya, apa tanah yang lebih emas? Kamu tanya yang le si tanah tanya, yang nampung. Dia tak tahu. Ada potensi alam Aceh itu luar biasa. Tidak ada orang yang miskin kalau memang memanfaatkannya. Bagaimana memanfaatkannya? Itulah caranya mengasah kembali permata yang disediakan Allah kepada kita, yaitu dengan ilmu. Innal ilma yarfa'u bihi aqwaman fajalahu kadah. Karena ilmulah yang mengangkat suatu bangsa lebih maju. Fajalahu kadatun, dan dia akan menjadi panutan. Jadi panutan, perkiban lagi pun corona orangnya. Ikutlah Aceh.
karena Aceh hanya 3 yang meninggal, 2 draw terkai. Iku Aceh menyeno kalau muilhe tingkat nasional. Lumuilhe berbahaya. Daerah merah lumuilhe ya. Ya, man pakai bantah sikapinya. Jadi baik berbeda tentang setuju tidak setuju, tapi yang lebih penting marilah kita mengantisipasi sesuatu yang bermanfaat untuk kita, untuk masyarakat kita, dan juga untuk agama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.